Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Yuvita Susanti. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal menggunakan metode simplex. Di sini saya mengambil soal sebagai berikut, yaitu suatu perusahaan menghasilkan 2 produk lemari dan tempat tidur yang diproses melalui 2 bagian, yaitu pertama perakitan dan pemolesan. Pada bagian ini, pemolesan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu lemari diperlukan 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan, sedangkan untuk menghasilkan satu tempat tidur diperlukan 2 jam perakitan dan 4 jam pemolesan. Laba untuk setiap lemari dan tempat tidur yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Pertanyaannya, berapa jumlah lemari dan tempat tidur yang optimal dihasilkan? Oke, di sini penyelesaian, yaitu definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah jumlah lemari dan tempat tidur yang dihasilkan. Di sini kita misalkan X1 sama dengan jumlah lemari yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Kemudian X2 sama dengan jumlah tempat tidur yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Kemudian kita masuk pada perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Di sini tabel kolomnya ada 1, 2, 3, 4 dan barisnya juga sama 4. Pada kolom pertama yaitu proses, terdapat perakitan, pemolesan, dan laba per unit. Kemudian waktu yang dibutuhkan per menit. Untuk perakitan 4 dan 2. Kemudian pada pemolesan 2, 4, dan laba per unit 80.000, 60.000. Total jam kerja yang tersedia yaitu 60 dan 48. Kemudian perumusan fungsi tujuan. Di sini ada pertama fungsi maksimal, di mana laba sama dengan set sama dengan 8x1 plus 6x2. Kemudian perumusan fungsi kendala di sini. Perumusan fungsi kendala dengan kendala yang pertama 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Kemudian yang kedua 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. Kendala non negatifnya atau pembatasnya di sini x1, x2 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian di sini ada metode simplex. Yang pertama, menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalkan X1 sama dengan lemari dan X2 sama dengan tempat tidur. Fungsi tujuan set sama dengan 8x1 plus 6x2. Fungsi-fungsi kendala sama dengan yang pertama 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Kemudian yang kedua 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. Kemudian yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke dalam bentuk standar simplex. Set min 8x1 plus 6x2 sama dengan 0. 4x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 60. 2x1 plus 4x2 plus x4 sama dengan 48. Kemudian yang ketiga, kita membuat tabel simplex awal. Yang pertama, kita menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai set yang paling kecil atau yang negatif. Ketiga, baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Di sini cara menentukan indeks yaitu nilai kanan atau NK di per kolom kunci atau KK. Yang berikutnya kita menentukan nilai elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci.
Di sini ada tabelnya. Di sini ada variabel dasar, yaitu set S1, S2. Sementara di baris ini set X1, X2, S1, S2, NK, dan indeks. Di sini di baris set ada 1, min 8, min 6, 0, 0, 0. Kemudian pada baris S1 ada 0, 4, 2, 1, 0, 60, 15. Dan pada baris S2 ada 0, 2, 4, 0, 1, 48, dan 24. Kolom yang berwarna biru ini disebut sebagai kolom kunci. Baris yang diberi warna hijau disebut baris kunci. Kemudian 4 di sini yang diberi warna merah adalah elemen sel. Oke, yang keempat di sini kita melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci dan baris-baris lainnya termasuk set. Yang pertama, membuat baris kunci baru. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama diper elemen sel, yaitu baris kunci baru sama dengan X1, yaitu 4, 2, 1, 0, 60 di sini. Ini disebut dengan baris kunci lama, 4, 2, 1, 0, 60. Diper dengan 4 elemen sel yang ini. Oke. Sehingga di sini X1-nya atau baris kunci barunya sama dengan 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Ini kita dapatkan dari sini. 4/4 sama dengan 1, 2/4 sama dengan 1/2, 1/4 sama dengan 1/4, 0/4 sama dengan 0, 60/4 sama dengan 15. Oke, sekarang kita masuk pada tabel yang kedua di sini. Tadi kita sudah mendapatkan nilai X1-nya yaitu 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Nilai dari X1 yang sudah kita dapatkan yang ini kita masukkan ke tabel ini pada baris X1 ini. Sehingga tabelnya seperti ini. Kemudian dari sini nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci. Oke, yang berikutnya di sini kita akan membuat baris variabel baru, di mana baris variabel baru atau baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikalikan dengan baris kunci baru. Jadi di sini baris S2 baru sama dengan 2, 4, 0, 1, 48 kali 1, 1/2, 1/4, 0, 15 sama dengan 0, 3, min 1/2, 1, 18. Oke, di sini baris S2 lama ini yaitu yang ini kita kalikan dengan baris S1 yang baru ini. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 2, 4, 0, 1, 48 kali 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Hasilnya adalah 0, 3, min 1/2, 1, 18. Oke, sekarang kita masuk pada tabel berikutnya, yaitu kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barisnya 1, 2, 3, 4. Oke, sini S1-nya kita sudah dapatkan yaitu 0, 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Kemudian S2-nya 0, 0, 3,
min 1/2, 1/18. Tahap berikutnya adalah kita membuat baris set baru, di mana baris set baru sama dengan baris set lama kurang nilai kolom kunci baris yang sesuai, kemudian kita kalikan dengan baris kunci baru. Baris set baru sama dengan, jadi sini baris set baru sama dengan min 8 min 6 0 0 0 dikurangi 1 1/2 1/4 0 15. Yang ini adalah nilai kolom, yang ini adalah baris set lama, kemudian yang ini adalah hasil dari nilai kolom kunci baris yang sesuai, kita kalikan dengan baris kunci baru, sehingga hasilnya seperti ini, yaitu 0 min 2 2 0 120. Oke, karena kita sudah dapatkan ini, sekarang kita membuat tabel baru seperti ini. Tabel yang ini sama dengan tabel yang di sini, memiliki 7 kolom dan 4 baris. Oke, di sini setnya set X1 S2, kemudian di sini set X1 X2 S1 S2 NK. NK ini nilai kanan. Oke, seperti ini. Set itu 1 0 min 2 2 0 120. X1 yaitu 0 1 1/2 1/4 0 15. Kemudian S2 0 0 3 1/2 1 18. Oke, karena di sini masih ada negatif, jadi kita masih masuk ke tahap berikut ya. Oke, yang berikutnya di sini adalah perbaiki dulu tabelnya. Oke, seperti ini. Berikutnya adalah kita lakukan iterasi kembali sampai tidak ada baris set yang negatif. Oke, baris simplex. Sekarang kita masuk pada baris simplex iterasi 1. Jadi di sini bentuknya seperti ini. Variabel dasar itu set X1 X2, ini seperti tabel pertama. Kemudian setnya adalah 1 0 0, X1 0 1 0, X2 0 0 1. Sekarang kita masuk di dalam slack variabel atau variabel slack, di mana S1-nya di sini adalah 5/3, 1/3 dan min 1/6. Kemudian di sini S2-nya yaitu 2/3, min 1/6, kemudian 1/3. Nilai kanan atau NK di sini pada variabel set itu 132. Kemudian pada X1 ada 12 dan X2 di sini sama dengan 6. Oke, berdasarkan soalnya di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah lemari dan tempat tidur yang optimal dihasilkan. Jadi sini hasilnya. Karena nilai-nilai pada baris set sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1 lemari sama dengan 12, X2 atau tempat tidur sama dengan 6, dan nilai fungsi tujuan set atau laba sama dengan 132 dalam bentuk puluhan ribu rupiah. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar Rp1.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi lemari sebanyak 12 unit dan tempat tidur sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa nilai X3 dan X4 tidak ada atau 0. Artinya, seluruh waktu kerja, perakitan, dan pemolesan sudah habis digunakan, tidak ada waktu yang tersisa.